Hai, di sini ada Jolai. Salam kenal semua. Kali ini gue akan membahas alur cerita film El Cuerpo atau The Body yang dirilis pada tahun 2012. Film ini menceritakan tentang kasus menghilangnya jenazah seorang perempuan di laboratorium forensik. Begini kisahnya. Adegan dimulai pada suatu ruang perawatan di rumah sakit. Yang dirawat di sini adalah Angel Torres, seorang penjaga laboratorium forensik yang baru saja tertabrak mobil akibat lari terburu-buru seperti melihat hantu. Datanglah polisi dan detektif setempat ke rumah sakit. Mereka adalah Pak Anton dan Pak Pablo. Mereka bertugas menyelidiki kasus ini. Mereka pergi ke laboratorium forensik tempat kejadian perkara. Mereka melihat rekaman CCTV pada saat si Angel Torres berlari ketakutan. Selain itu, kejadian ini juga dikaitkan dengan hilangnya satu mayat di lab tersebut. Mayat itu adalah Maika Villaverde, yang baru saja meninggal tadi siang akibat serangan jantung. Nah, yang mengagetkan adalah sang suami Maika, Alex, malah pergi ke rumah selingkuhannya nih, si Carla. Di sana, si Alex ditelepon polisi. Dia mengatakan bahwa mayat istrinya telah hilang. Alex pun pergi ke kantor polisi. Dia pun diwawancarai dengan pertanyaan standar. Istrinya baru saja balik dari Los Angeles. Namun, mayat Maika belum dilakukan autopsi sehingga belum terbukti apa penyebab kematiannya. Nah, ketenangan si Alex menjawab pertanyaan polisi menyebabkan dia menjadi suspek utama. Saat polisi keluar ruangan, tiba-tiba lampu ruangan pun mati. Alex menuju ke kamar mayat. Ternyata, lemari mayat istrinya sudah terbuka dong. Ada suatu kotak di atas sana. Isinya adalah barang-barang si Maika, yaitu jam tangan, cincin kawin, tapi HP si Maika belum ditemukan polisi. Alex juga menemukan botol kecil bertuliskan TH16. Wah, botol apa ya ini? Adegan balik lagi ke masa lalu. Si Alex memberikan segelas wine yang dicampur dengan obat itu kepada istrinya. Si Maika lagi mandi nih, teman-teman. Si Alex melihat dari kejauhan saat istrinya meneguk wine oplosan itu. Kita sendiri belum tahu kan fungsi dari TH16 ini. Adegan balik lagi ke TKP. Lampu sudah menyala. Polisi kaget dong melihat si Alex memeriksa barang-barang Maika. Alex pun digeledah. Polisi menemukan TH16 tersebut di saku dan menyitanya. Kemudian, si Alex izin dulu tuh pergi ke toilet. Saat cuci muka, dia mendengar suara ventilasi jendela terbuka. Dia menemukan sebuah surat. Surat itu adalah surat undangan dinner Alex dan istrinya yang diatur oleh Maika. Adegan balik lagi ke masa lalu. Maika dan Alex gagal pergi dinner yang dibuat oleh Maika dengan alasan Alex harus mengikuti rapat dadakan. Maika malah tiba-tiba nangis dong karena Alex udah kelihatan gak mencintainya lagi. Adegan balik lagi ke TKP. Polisi menghampiri Alex. Alex pun merobek-robek undangan dinner tersebut. Dia takut untuk dijadikan barang bukti. Dia akhirnya memasukkan robekan tersebut ke dalam kloset. Dan ternyata flashnya rusak dong. Ayo tebak si Alex ngapain? Dia akhirnya makan tuh kertas yang udah tercampur sama air toilet sampai habis. Kemudian, mereka pergi ke ruang kendali utama gedung. Mereka menemukan kalau kabel kamera pengintai sudah diputus semua. Selain itu, saluran udara menuju atap juga udah dijebol. Polisi menemukan telapak kaki di atas sana. Nah, jam dinding juga diganti menjadi 20 Maret 2012. Si polisi nanya tuh ke Alex maksud dari tanggal itu. Namun, si Alex nggak menjawab sama sekali. Mereka pun pergi naik lift ke lantai atas. Tiba-tiba, lampu pun mati karena alarm kebakaran menyala.
Mereka harus melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki. Si Alex dikurung tuh di sebuah ruangan oleh detektif. Alex mendengar dering telepon dari salah satu kantung jenazah. Alex memeriksa kantung jenazah tersebut. Jenazah itu bernama Javier Alonso. Alex menemukan telepon dan dia hanya melihat kontak Maika di telepon itu. Telepon tersebut tersambung ke salah satu HP Maika. Yang mengangkat telepon adalah pelayan restoran favorit mereka. Dia menjelaskan kalau Maika tidak sengaja meninggalkan HP-nya semalam. Alex mengingat kembali tuh kalau dia pernah makan malam sama Maika. Di sana, Maika bertemu dengan seseorang gitu. Dia adalah Javier Alonso, seperti nama yang tertera di kantung mayat yang ditemukan Alex. Setelah kondisi kondusif, si detektif mewawancarai si Alex kembali. Si agen menanyakan bagaimana cara mereka bertemu. Saat itu, Alex sedang berlibur di Avalon, Pulau Santa Catalina. Mobil Alex mogok. Tidak ada orang lain di sana. Setelah 3 jam terluntang-lantung, Maika melewati jalan itu. Dia memberikan Alex minuman dan membantu mengganti bannya yang bocor. Ternyata, mereka tinggal di hotel yang sama. Sejak hari itu, mereka menjalin hubungan romantis. Si detektif bertanya, apakah Alex tidak punya tujuan lain lagi menikahinya? Dia kan sudah tua, tapi seorang miliarder juga. Jadi pernikahan kalian bukan murni karena cinta. Nah, agen memaksa Alex untuk menceritakan yang sebenarnya karena dia punya bukti lain. Jadi, Alex dan Maika melakukan nikah kontrak. Dalam kontraknya, harta Maika nggak bakal jatuh ke tangan Alex kalau bercerai atau ketahuan selingkuh. Jadi, si Maika ternyata menyewa seorang detektif 3 bulan lalu, yaitu Javier Alonso, karena mencurigai suaminya selingkuh. Mendengar nama Javier Alonso, si Alex langsung membawa si agen ke ruangan mayat tadi. Dia nunjukin mayat yang ditemukannya sebelumnya. Tapi, ternyata mayat tersebut adalah mayat Diego. Di sisi lain, si agen Pablo sudah berada di kantornya detektif bayaran Javier Alonso. Cuma kantor itu kosong. Data-data di sana juga udah nggak ada. Di sisi lain, Alex nelfon lagi tuh selingkuhannya si Clara. Clara bilang nih kalau penjaga lab forensik masih hidup. Tapi, si Clara juga menjelaskan kalau ada orang yang naruh amplop waktu dia di rumah sakit. Amplop tersebut berisikan sebuah flash disk. Ternyata, flash disk itu berisikan foto-foto perselingkuhan si Alex dan Clara. Ada juga rekaman suara si Alex pada saat dia berhasil menemukan resep TH16. Clara pun langsung pergi untuk menyelamatkan dirinya. Tiba-tiba, ada sebuah mobil yang menuju ke arah Clara. Teleponnya pun terputus. Alex panik dong, dia ingin menyelamatkan si Clara, tapi dia nggak diperbolehkan pergi sama polisi. Alex yang nggak punya pilihan lain, akhirnya memohon kepada agen untuk menyelamatkan si Clara sepanjang dia menceritakan kronologi sejujurnya kepada polisi. Alex menceritakan pertemuan pertamanya dengan Clara pada tanggal 20 Maret 2012. Ini menjelaskan tanggal di gedung kendali utama. Alex adalah dosen kimia dan Clara adalah mahasiswanya. Sejak saat itu, mereka jadi semakin dekat. Alex menceritakan rahasia terkelamnya ke Clara karena dia cinta banget sama Clara. Maika mulai curiga dengan Alex. Clara pun minta putus karena nggak mau menjalin hubungan terlarang dengan si Alex. Akhirnya, Alex berusaha membunuh Maika agar Alex tetap dapat harta warisan. Alex akhirnya menyiapkan TH16 untuk membunuh istrinya. TH16 ini merupakan racun reptil yang bisa menyebabkan serangan jantung sejak 8 jam saat terminum. Namun, racun ini akan menghilang dengan sendirinya setelah 8 jam. Jadi, tidak bisa ditemukan saat diautopsi. Polisi bertanya,
Apabila Alex sudah menyiapkan dengan matang, kok bisa ya Maika menghilang begitu saja? Alex menjelaskan, bisa jadi Maika punya penawar racun itu dengan detektif yang disewanya. Pada adegan lain, agen Pablo menemukan peta ruang kendali, lab forensik, dan pistol kaliber 32 di rumah Alex. Dia juga menemukan sepatu dan cangkul di mobilnya. Nah, masih inget kan dengan penjaga lab, Angel Torres? Dia sudah sadar nih. Dia akhirnya menceritakan kejadian di malam tersebut. Pada malam itu, lampu padam dan CCTV pun mati. Dia akhirnya memeriksa ruangan jenazah. Ada satu lemari jenazah yang kosong. Dia kemudian menemukan mayat Maika tergeletak di sebuah lift. Dia pun akhirnya menelpon bantuan. Siapa sangka ada orang muncul dan menodongkan pistol kepadanya. Ini nih yang bikin si Angel Torres lari terbirit-birit. Si agen percaya kalau si Alex lah dalang semua ini. Namun Alex tetap bertahan kalau dia bukanlah yang mengambil mayat Maika. Kemudian, Alex pun dibawa ke dalam hutan. Polisi menginformasikan kalau dia menemukan mayat di sana. Alex pun takut banget kalau itu ternyata mayatnya si Clara. Polisi berhasil mengevakuasi si mayat. Waktu dibuka, ternyata dia adalah mayatnya Maika, istrinya sendiri. Waduh, apa ya yang sebenarnya direncanakan Alex? Alex bersikukuh kalau dia tidak mencuri mayat istrinya. Alex pun langsung kabur dari kejaran polisi. Tapi di sini si Alex kelihatan kepayahan sekali. Dia udah nggak mampu lagi berlari. Si agen melihat Alex dengan seksama. Tiba-tiba, agen bercerita kalau kasus Maika mengingatkannya dengan istrinya dulu. Istrinya telah dibunuh 10 tahun silam. Saat mereka liburan, ada mobil yang menghantamnya dengan sangat kencang. Ada si agen, istri, dan anaknya. Mobil yang menabrak itu langsung tancap gas kabur. Kondisi istrinya parah banget, jadi nggak ada yang bisa nolong sama sekali. Kejadian itu terjadi di Avalon, Pulau Santa Catalina. Ternyata yang menabrak mereka adalah Alex dan Maika yang sedang mabuk berat. Maika langsung menyuruh Alex untuk kabur saat itu. Si agen menunjukkan foto putrinya Eva. Ternyata Eva telah berpura-pura menjadi selingkuhannya si Alex dong. Mereka berdua sudah menyusun rencana untuk membalas kematian ibunya. Si Eva sebelumnya hanya berpura-pura ketabrak supaya si Alex percaya dan ngomong jujur ke polisi. Anaknya dapat mengingat kembali nomor plat mobil yang sudah menabrak mereka. Eva telah berhasil bikin Alex menceritakan rahasia busuknya. Si Alex ini kelihatan pucat dan susah bernafas gitu ya. Tahu penyebabnya apa? Jadi, saat hari kematian istrinya, si Eva menuangkan TH16 ke minumannya Alex, yang artinya 8 jam sejak dia meminumnya, Alex akan meninggal akibat serangan jantung. Yap, waktunya pun tiba. Alex pun meninggal karena serangan jantung. Film pun selesai. Gimana nih menurut kalian filmnya? Film ini punya rating IMDb 7,6. Cocok banget bagi yang suka sama film crime thriller. Menurut gue film ini plot twist banget ya. Segala aib kita di masa lalu, mau disimpan sesempurna apapun, nanti akan dibayar tuntas juga ya. Seperti kejadian Alex yang terbujuk rayuan setan cakep Eva untuk membunuh istrinya. Tapi yang membunuh itu tindakan melawan hukum ya teman-teman. Semua ini berawal dari kesalahan nabrak lari sampai dibayar tuntas dengan nyawa sendiri. Gimana menurut kalian?
Jangan lupa subscribe channel gue ya. Sehat mental dan sehat fisik selalu.